Dan antara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Poin yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi penekanan tersendiri pemirsa saat peresmian Danantara yang diluncurkan secara resmi pada hari Senin di Istana Negara Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Nah, Danantara ini adalah wadah baru ya yang dibentuk oleh Presiden untuk menampung laba-laba dari seluruh BUMN untuk diputarkan kembali menjadi bentuk investasi yang menguntungkan negara. Lalu setelah peluncurannya kemarin, siapa saja ya para pemimpin yang akan mengelolanya? Kita lihat struktur dari pemimpin Danantara. Kita lihat pemirsa di infografis berikutnya, ini dia pejabat struktural Danantara. Kita lihat dari Presiden Prabowo Subianto selaku pembina dan penanggung jawab. Kemudian badan pelaksananya ini terdiri dari CEO Rosan Roslani selaku Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Ada COO Doni Oskarya selaku Wakil Menteri BUMN. Ada CIO Pandu Syahrir selaku Dewan Pengurus Kadin periode 2021-2026. Selain itu ini juga ada anggotanya yaitu Sri Mulyani Menteri Keuangan. Nah, bukan hanya struktur ini tetapi juga akan ada tentunya ya dalam setiap lembaga ataupun pengawasan ini pasti ada Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat. Dewan Pengawasnya yaitu ketuanya Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan Wakil Ketua Mulyaman Hadad. Sementara ada juga keterlibatan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono selaku Dewan Penasehat dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga selaku Dewan Penasehat. Nah, dalam menjalankan tugasnya, Danantara ini memiliki struktur organisasi yang berlapis. Kita lihat juga tadi anggota Dewan Pengawas ada Sri Mulyani juga. Nah, termasuk juga Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, serta Komite Pengawas yang terdiri dari Komite Audit dan Komite Investasi. Jadi strukturnya berlapis ya. Melalui Danantara, pemerintah Indonesia siap meluncurkan Sovereign Wealth Fund terbaru yang menurut evaluasi awal akan mengelola dana sebesar 900 miliar US dollar aset under management atau aset dalam pengelolaan. Nah, kita lihat ya, berapa sih sebetulnya nilai aset Danantara ini? Kita lihat, ini dia pemirsa, nilainya 900 miliar US dollar atau setara dengan 14.647,5 triliun rupiah. Nah, ini merupakan dana dari aset yang dikelola oleh BUMN. Ada juga investasi tahap awal dikatakan sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 326 triliun rupiah dari berasal dari efisiensi anggaran APBN. Dana ini diklaim berasal dari berbagai efisiensi ya yang dilakukan pemerintah dan dikatakan untuk mencegah praktik korupsi serta pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Lalu bagaimana sih cara kerja Danantara hingga akhirnya manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat? Bagi Anda yang masih bingung, jangan khawatir, saya akan mencoba menjelaskannya untuk Anda bagaimana cara kerja dari Danantara. Yang pertama, jadi Danantara ini mengkonsolidasikan aset dan juga investasi dari berbagai BUMN. Termasuk ada perusahaan-perusahaan besar di dalamnya seperti Bank Mandiri, Pertamina, dan PLN. Nah, asetnya itu sudah dikonsolidasikan. Tujuannya adalah agar bisa menarik investor global dengan menawarkan portfolio yang beragam dengan berbagai resiko. Karena aset yang sudah dikonsolidasikan itu jadi satu dalam lembaga investasi Danantara, maka terlihat besar begitu ya, nilai asetnya besar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini akan menarik investor global dan tentunya bisa memancing aliran modal asing. Nah, ini salah satunya melalui Foreign Direct Investment atau FDI yang juga sudah diterapkan oleh negara-negara lain. Nah, kemudian dana hasil investasinya itu akan disalurkan untuk proyek nasional yang mendukung industrialisasi dan hilirisasi dalam negeri, termasuk juga proyek-proyek ataupun juga program-program dari prioritas Presiden Prabowo Subianto. Jadi cara kerjanya seperti itu, semoga sudah terbayang untuk Anda. Dan dalam pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya, tadi kita sudah sama-sama simak ya, bahwa Presiden menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Danantara.
Nah, Presiden menegaskan Danantara ini harus mampu dikelola secara transparan dan bisa diaudit oleh siapapun. Lalu apa yang bisa kita pelajari dengan model investasi serupa dari negara lainnya? Kita akan simak pemirsa. Singapura ini sudah menerapkan Temasek Holdings ya, sudah 50 tahun berjalan dan memang sangat sukses dalam penerapannya. Dan Temasek ini memiliki portfolio bersih ya sebesar 288 miliar dolar Singapura atau juga ada 389 miliar dolar Singapura per tahun 2024 dengan 33 miliar dolar Singapura yang didivestasikan dan 26 miliar dolar Singapura yang diinvestasikan selama setahun. Manfaatnya apa saja? Apakah sudah dirasakan oleh rakyat Singapura? Jelas, Temasek ini merupakan investasi untuk pembangunan negara dari berbagai sektor ya, termasuk infrastruktur, teknologi, serta energi. Dan juga ini memberikan manfaat lebih kepada para pekerja saat mereka pensiun. Ya, jadi dana pensiun itu sudah disiapkan oleh Singapura. Kemudian menyisihkan sebagian dari laba bersih di atas biaya modal untuk juga sumbangan kepada masyarakat. Jadi manfaatnya ini sudah benar-benar dirasakan karena selama 50 tahun keberadaannya, Temasek ini tidak pernah sekalipun dilanda kasus yang mencoreng nama baik mereka. Temasek bisa saja salah melakukan investasi dan merugi, tetapi itu sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan profesional, bukan karena tindakan yang sengaja merugikan perusahaan untuk kepentingan pribadi para direksinya. Nah, integritas dan profesionalisme yang ditunjukkan para eksekutif Temasek ini membuat penghormatan pengusaha dunia kepada Singapura menjadi lebih tinggi. Jadi kejujuran, integritas, profesionalitas ini adalah hal-hal yang dijunjung tinggi oleh Temasek Holdings Singapura. Kita lihat lagi, selain Temasek, apalagi yang kemudian menjadi panutan ya untuk Indonesia bisa bisa menggelar ataupun bisa menjadikan ini sebagai panutan untuk Danantara. Kita lihat Norwegia, Government Pension Fund Global. Nah, mengelola lebih dari sekitar 1,7 triliun US dollar. Ini nilainya tinggi sekali dan bahkan menjadi peringkat cukup tinggi di dunia ya dengan nilai investasi tersebut. Norwegia berhasil menginvestasikan surplus pendapatan minyak untuk memastikan kesejahteraan generasi mendatang. Hasilnya seperti apa? Rakyat Norway menikmati salah satu standar hidup tertinggi di dunia berkat pengelolaan yang bijaksana dan transparan. Jadi lagi-lagi yang ditekankan dalam hal ini adalah pengelolaan yang bijaksana dan transparan pemirsa. Kita lihat lagi, tadi selain Singapura, Norwegia, ada juga Uni Emirat Arab ya, melalui Abu Dhabi Investment Authority dengan nilainya 696,66 miliar US dollar. Manfaatnya apa saja yang dirasakan? Bahwa Abu Dhabi Investment Authority ini berhasil mendiversifikasi ekonominya dari ketergantungan pada minyak menjadi ekonomi yang lebih beragam. Dan dengan investasi strategis di sektor teknologi serta infrastruktur, Uni Emirat Arab menjadi salah satu pusat bisnis dan investasi terkemuka di dunia. Namun ada satu hal yang perlu kita pelajari dari kegagalan penerapan investasi semacam ini, yaitu proyeknya 1MDB Malaysia. Apa yang menyebabkan 1MDB ini menjadi gagal? Nah, 1MDB ini mengalami kebocoran dana hingga 4,5 miliar US dollar akibat lemahnya transparansi serta pengawasan yang tidak ketat, ada campur tangan politik yang tinggi dan juga praktek korupsi di dalamnya. Jadi 1MDB prakteknya ini menjadi ajang korupsi besar-besaran hingga disalahgunakan oleh elit politik tertentu. Namun selain 1MDB, Malaysia ini juga punya model investasi yang bernama Khazanah Malaysia yang ternyata ini berhasil mengelola investasi dan menjaga profesionalisme dalam mengelola aset negara. Nah, tadi kita sudah tampilkan ya pemirsa model-model lembaga investasi di negara lain. Nah, lembaga BPI Danantara disebut akan mirip dengan Temasek Holding milik Singapura. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.